Baiklah teman-teman, berikut adalah prosedur pembuatan instrumen tesis yang akan kami jelaskan dari awal bahwa instrumen tesis ini tentunya harus dimulai dari judul tesisnya dulu sehingga kita bisa tahu instrumennya apa saja. Kalau pada contoh kami instrumennya berdasarkan judul adalah modul ajar, kemudian LKPD, kuesioner efikasi diri, lalu soal atau asesmen kemampuan memecahkan masalah. Kemudian tentunya dari modul ajar ini harus ada lembar validasinya. Modul ajar yang kita buat itu kemudian nanti divalidasi oleh ahli, yaitu dosen kita. Nah, dari situ kita harus tahu dulu modul ajar yang benar itu seperti apa. Jadi modul ajar yang benar itu ada berbagai versi. Kita harus menentukan versinya siapa dulu. Kalau di sini saya menggunakan versinya dari Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 56 garis miring M garis miring 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Di situ ada penjelasan tentang modul ajar adalah kemudian komponen apa saja yang harus ada di dalam modul ajar tersebut. Nah, dari situ kita bisa membuat modul ajar sesuai dengan acuan ini. Sehingga ketika nanti divalidasi oleh ahli atau dosen kita, maka modul ajar kita ini sudah sesuai dengan acuan yang kita tentukan sendiri. Kemudian harus dibuat instrumennya untuk mengetahui apakah modul ajar kita ini sesuai acuan atau tidak. Nah, kebetulan kan kita sebagai guru kan punya pengawas. Di pengawas ini mereka memiliki instrumen untuk melakukan supervisi modul ajar kita. Jadi kita bisa mengambil instrumen mereka. Instrumen dari pengawas ini bisa kita sesuaikan supaya sesuai dengan acuan kita yang di awal tadi, yaitu keputusan menteri yang tadi. Sehingga nanti supaya hasil validasi dosen ini bisa mendekati baik atau memuaskan. Selanjutnya adalah dari validasi yang dibuat dosen tentang modul ajar kita nanti, mereka atau dosen-dosen ini akan memberikan saran-sarannya yang nanti akan ditulis di lembar validasi tersebut, kemudian dapat disimpulkan apakah modul ajar kita ini bisa digunakan atau bisa digunakan namun harus ada revisi atau instrumennya belum dapat digunakan gitu. Memasuki yang kedua yaitu kuesioner efikasi diri. Sama dengan modul ajar yang tadi, kita harus memahami dulu acuan efikasi diri kita itu mengacu pada siapa. Kalau tadi modul ajarnya mengacu pada keputusan menteri atau aturan pemerintah, maka efikasi diri kita ini juga harus ada acuannya. Di sini efikasi diri yang saya ambil acuannya adalah dari bukunya Bandura, kemudian dari bukunya Bandura ini ada 3 komponen yang harus ada dalam kuesioner efikasi diri. Kemudian ada juga jurnal dari Haridia yang di sana dia sudah menjelaskan tentang indikator-indikator atau penjelasan dari 3 komponen yang ada pada Bandura. Sehingga kita bisa uh, mengadaptasi dari instrumennya Hairidia yang sama-sama mengambil konsep efikasi diri dari Bandura, kemudian bisa kita buat soal efikasi dirinya. Kemudian
Skala pengukurannya juga kita harus punya acuan. Di sini acuan dari bukunya Sugiono, di mana skala pengukurannya 1, 2, 3, 4 atau skala Likert-nya 4. Kemudian ada juga skala acuan interval kriteria dari Sadewi yang kita jadikan acuan juga supaya nanti kita bisa mengetahui apakah efikasi dirinya siswa-siswa tersebut sangat tinggi atau sangat rendah. Kemudian setelah kita tahu acuan-acuannya tersebut, lalu kita buat kuesionernya. Kuesioner yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Ada petunjuk pengisian, kemudian soal-soal kuesionernya, dan skala Likert-nya untuk dicentang siswa nanti. Nah, apakah kuesioner efikasi diri kita ini sudah baik apa belum? Maka tentunya harus ada validasi dari dosen. Kita harus membuat lembar validasi untuk dosen tersebut berdasarkan acuan kita. Lembar validasinya kita buat petunjuknya, kemudian dosen diminta menuliskan, mencentang apakah sangat baik, baik, kurang, atau sangat kurang. Apa saja yang dinilai dari validasi efikasi diri kita? Yang dinilai adalah substansinya, konstruksinya, dan bahasanya. Apakah substansinya sudah memenuhi, konstruksinya sudah memenuhi, bahasanya sudah memenuhi apa belum? Kita masukkan di validasinya. Misalnya seperti ini. Substansinya A, B, C, D, E, konstruksinya F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nanti kuesioner dan lembar validasi untuk dosen ini bisa di copy paste, kemudian nanti bisa diadaptasi dengan mencantumkan sumber yang jelas. Nah, dari validasi dosen nanti, maka beliau-beliau akan memberikan saran yang tertulis, kekurangannya apa, kemudian sampai ada kesimpulan apakah instrumennya bisa digunakan apa belum. Yang ketiga adalah soal kemampuan memecahkan masalah. Tentunya kita juga modul ajar ada acuannya, efikasi diri ada acuan pembuatannya, kemudian kemampuan memecahkan masalah juga harus ada acuannya. Di sini acuannya adalah dari Polia. Jadi memecahkan masalah itu ada 4 indikator menurut Polia. 1, 2, 3, 4. Buku Polia ini yang terbit tahun 1957. Kita usahakan kita track, kita download buku-buku yang menjadi acuan kita supaya jelas. Kemudian kita baca lagi apakah benar bisa dipakai untuk acuan atau tidak. Kemudian dari indikator Polia ini kita buat rubrik scoringnya. Apakah indikator yang pertama ini kapan di skor 0, kapan di skor 1, kapan di skor 2, kapan di skor 3, kapan di skor 4. Kemudian kita buat kisi-kisi soalnya berdasarkan materi kimia atau IPAS kita. Kemudian dibuat instrumennya. Kisi-kisi soalnya kita buat seperti ini untuk menunjukkan indikator pemecahan masalahnya. Indikator pemecahan masalah kan tadi kan ada 4 menurut Polia. Termasuk 1, 2, 3, atau 4, kemudian nomor soalnya berapa. Setelah itu kita buat soalnya yang kita gunakan untuk asesmen dengan waktunya sekian menit gitu. Nah, dari soal-soal yang kita buat berdasarkan acuan pemecahan masalah Polia tadi, tentunya harus divalidasi oleh dosen juga. Nah, validasinya ini berdasarkan validasi substansi, konstruksi bahasa, sama dengan efikasi diri tadi, kita buatkan juga instrumen validasi untuk dosen tersebut.
Sehingga beliau-beliau dapat mencentang apakah substansinya sudah benar, konstruksinya sudah benar, bahasanya sudah benar. Kemudian para dosen akan memberikan saran untuk menyimpulkan apakah instrumen kita ini bisa digunakan atau bisa digunakan dengan revisi tertentu. Nah, instrumen-instrumen tersebut, modul ajar yang di dalamnya ada LKPD, kemudian ada instrumen validasi untuk memvalidasi modul ajar tersebut, kemudian instrumen efikasi diri yang di dalamnya ada lembar validasi untuk memvalidasi instrumen validasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah soal pemecahan masalah yang di dalamnya juga ada lembar validasi untuk memvalidasi apakah soal-soal pemecahan masalah tersebut valid atau tidak. Maka harus kita konsultasikan ke dosen pembimbing kita. Biasanya dosen pembimbing kita akan memberikan saran-saran kurangnya apa, ini, itu, gitu, kemudian kita revisi. Setelah kita revisi-revisi dan kemudian dosen pembimbing kita menyatakan sepertinya ini sudah oke, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat surat permohonan validasi. Surat permohonan validasi ini defaultnya nanti bisa saya share, bisa Japri WA atau di grup untuk share surat permohonan validasi defaultnya seperti apa. Nah, instrumen yang dari awal sampai akhir tadi kita jadikan PDF, kemudian dilampiri surat permohonan validasi yang sudah kita tanda tangani, kemudian kita sampaikan ke dosen pembimbing kita apakah sudah oke seperti ini apa belum. Kalau sudah oke, maka dosen pembimbing akan memberikan tanda tangan yang nanti bisa kita proses, yaitu kita kirim email ke kasubag.pen.fmipa@uni.ac.id di mana kita sampaikan bahwa kita meminta eh, untuk pemrosesan validasi kita. Kemudian kita WA konfirmasi ke Bu Siti Rajani, nomornya nanti bisa kita share di grup WA. Nah, setelah itu maka Bu Siti akan mengirimkan daftar validator, yaitu dosen-dosen siapa saja yang akan memvalidasi instrumen kita. Setelah kita memperoleh surat dari Bu Siti Rajani ini, maka kemudian kita lihat dosen untuk validator kita siapa saja. Lalu kita japri dosen-dosen tersebut untuk menginformasikan bahwa kita adalah mahasiswa, kemudian berikut adalah lembar validasi, instrumen-instrumen yang harus divalidasi. Kemudian nanti dosen-dosennya akan memberikan eh, balasan apa yang harus kita lakukan. Apakah apakah WA kita ini sudah cukup karena kita sudah melampirkan file yang harus divalidasi, ataukah dosen tersebut memerintahkan kita untuk mengirimkan melalui email ke beliau. Jadi kita terserah dosennya mau bagaimana. Nah, setelah itu dosennya akan memvalidasi apakah instrumen-instrumen kita ini harus diperbaiki apanya, kemudian dan sebagainya. Nah, semoga prosedur ini bisa membantu. Kemudian untuk video berikutnya adalah proses setelah divalidasi dosen apa yang harus kita lakukan. Demikian, sampai jumpa ke video berikutnya.